Oke, selamat pagi semua, selamat siang kalau yang dengerin siang, selamat sore kalau yang lagi lihat malam, sore, selamat malam kalau lagi lihat malam. Oke, kita dari keluarga Happy. Ya, aku Ilham dan istriku Aisyah Baso. Bukan Aisyah Rizky Nandasari, jadi Aisyah Baso. Enggak sih, namanya tetap Aisyah Rizky Nandasari. Dengan cincin di tangan aku. Cincin kamu mana ya? Liatin dong ya. Nah, ini cincin kami berdua. Officially resmi menjadi suami istri. Hari ini aku sama Ai ingin membagikan sedikit apa yang kita dapat melalui saat teduh yang kita baca, karena penting banget untuk kita, aku pribadi dan Aisyah pribadi, untuk punya waktu, untuk punya saat teduh. Sebenarnya saat teduh itu bisa, kalau kita yang melihatnya bukan sebagai satu aturan, tapi saat teduh itu adalah keyakinan kita untuk kita hidupin. Baca firman dan merenungkannya, bukan untuk direnungkan doang ya, habis baca terus direnungkan tapi nggak ada tindakan. Jadi buat aku pribadi dan Aisyah, saat teduh itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita berdua pribadi, waktu single maupun sekarang kita udah bersuami istri. Jadi nggak hanya bicara, nggak hanya ngomong apa yang kita baca tentang saat teduh, tapi kita hidupin. Itu kalau dari aku. Dan menurut Ai sama ya. Oke, sama. Jadi Ai itu kalau bicara, dia tuh udah bicara dalam hati, tapi transfernya ke aku, jadi aku yang menyampaikan, jadi aku jubir itu yang. Oke. Lanjut, aku tuh pingin bagiin saat teduh yang aku baca hari ini tuh di Kolose. Ayo coba lihat yang itu. Di Kolose ini sini. Di Kolose 3 ayat 23. Nih aku pribadi ngelihatnya itu Kolose 3 ayat 23 ini, bagaimana itu semua ini tentang Tuhan. Semua ini tentang Tuhan. Ya sayang ya. Semuanya tentang Tuhan. Jadi firman-Nya bilang gini kan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini jelas banget kalau apapun berarti semuanya, mau itu pekerjaan, mau itu di ministry, mau itu di rumah, dimanapun kita berada, apapun itu kita harus perbuatnya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena apa yang kita buat untuk Tuhan itu harus kasih yang terbaik. Kadang orang berpikir ya udah ministry aja keren, di ibadah aja rohani, tapi di kehidupan sehari-hari belum tentu menggambarkan seorang Kristen yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus melalui tindakannya. Jadi hari ini aku bersyukur banget bisa saat teduh di Kolose 3 ayat 23 ini, karena aku pribadi sangat suka banget melihat ayat ini waktu Ilham teliti lagi. Menjalani hidup murid itu sangat menyenangkan, tapi kayak sangat menantang gitu loh. Karena waktu kita menjadi murid, kita berbicara tentang kebenaran sama kebaikan tuh beda. Semua orang bisa melakukan kebaikan, tapi belum tentu semua orang bisa melakukan kebenaran. Apalagi share kebenarannya dia, share keyakinannya dia di depan orang, di kantor, di keluarga, dimanapun berada, tentang keyakinannya dia. Kalau harus benar-benar apa yang kita ucapkan, kita keluarkan dari mulut kita itu penuh dengan tanggung jawab, kalau itu adanya dari Tuhan. Apalagi banyak ya, kalau kita pikir ya udah lakuin kebohongan kecil lah, kayak ya contoh lah nanti udah kan mau kan kadang-kadang aku pernah itu kayak kerjaan gue tuh aku markup ya namanya saya. Apa sih namanya markup itu? Itu yang kalau harusnya biayanya segini tapi kita gedein. Ya kayak gitu lah. Ya kayak kerjaannya licik gitu. Tujuannya bikinnya gini, kan aku lakuin ini buat bahagiain orang tuaku. Aku mau beliin papaku ini, aku mau beliin mamaku ini. Jadi ya kalau nggak gini aku nggak beliin nanti kalau nggak aku lakuin begini, nanti sampai kapan aku bisa bahagiain mereka. Jadi
sesuatu yang dibalut kayak secara rohani gitu ya, ya. Tapi sebenarnya itu nggak baik, karena nggak gampang sih emang waktu kita ada waktu kita ada pingin sesuatu, tapi rasanya kayaknya menentang banget dengan keyakinan hati kita gitu tentang kebenaran, tapi akhirnya kita lakukan juga, walaupun itu sebenarnya sangat nggak boleh kita lakukan dengan alasan, dengan dalih yang bermacam-macam lah. Kayak ya kan mau bantu orang tua, kan mau bantu ini, jadi nggak apa-apa lah, jadi masih ada kompromi kayak gitu. Nah, kenapa Ilham share saat teduh Ilham ini, karena Ilham yakin banget banyak banget orang yang punya pola pikir seperti Ilham dulu ya. Aku tuh dari dulu punya pola pikir, ya udahlah, ministry di pelayanan nyanyi nyembah Tuhan ya udahlah, nyanyi aja memuji Tuhan jadi berkat buat orang. Tapi waktu di kehidupan Ilham sehari-hari, wow, hancur banget. Ilham gak bilang semua orang seperti itu ya, tapi ada, dan Ilham pernah ngalamin itu. Dan puji Tuhan waktu jadi murid Ilham jadi belajar. Setelah Bible study, kita jadi belajar untuk bagaimana menjalani hidup sebagai seorang murid, mau berbicara tentang kebenaran. Karena kalau saya tadi bilang kan, apapun yang kau perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seperti itu. Ayah mau ada nambahin dikit? Iya benar banget sih. Gedean suaranya sayang. Iya benar banget yang di Kolose 3 ayat 23. Saya juga sering diingatkan sama ayat ini kalau dalam pekerjaan ayah khususnya juga kan. Kalau bekerja juga ya harus ngelakuin seperti ayah lakukan untuk Tuhan gitu. Ketika ayah melakukan pekerjaan itu seperti untuk Tuhan ya pasti ayah ngerasa enjoy dan gak ngerasa ini buat keuntungan gue sendiri, terus kayak nanti aja ngerjainnya, ngapain sih dikerjain cepet-cepet gitu. Jadi hasilnya juga nggak baik ketika kita nggak ngelakukannya dengan sepenuh hati. Jadi apa aja sih yang kita lakukan harusnya itu seperti apa yang kita lakukan untuk Tuhan, dalam pekerjaan, dalam keluarga juga, dalam mengasihi juga ya. Pokoknya lakukan dengan sepenuh hati. Itu sih. Mungkin lebih ke ya benar banget tuh, lakukannya dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Waktu kita bisa melakukan sepenuh hati untuk orang yang kita cintai, sampai kita rela mau ngapain aja, harusnya kita bisa lakukan lebih lagi untuk Tuhan. Karena di balik semua ini aku pun dan Ais pun ngerasa banget kalau harus ada ucapan syukur yang keluar dari hati kita, yang keluar dari mulut kita, yang menandakan bahwa semua ini tentang Tuhan, bukan tentang kita, bukan tentang aku, bukan tentang Aisyah, tapi ini semua tentang Tuhan. Waktu kita berdua benar-benar melibatkan Tuhan dalam hubungan kita, melibatkan Tuhan dalam segala aspek apa yang kita lakukan, pekerjaan atau apapun itu, mungkin mata dunia ngelihatnya kok dapatnya kecil sih, tapi buat aku lebih penting, is more than important when asik. Buat aku akan jauh lebih penting, dan aku dan Aisyah akan jauh lebih penting kita mendapatkan dikit tapi itu dari Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan, daripada kita mendapatkan sesuatu yang besar. Dunia melihatnya wow, tapi itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena dari Tuhan itu kekekalan, tapi dunia itu semu. Jadi aku sadar betul, kami berdua sadar betul kalau apapun yang kita lakukan sekarang ini, kita berdua mau itu menyenangkan hati Tuhan. Apalagi aku pribadi sekarang punya tanggung jawab untuk menjadi seorang suami, untuk menjadi seorang bapak nanti. Kalau Tuhan percayakan kita seorang anak, atau 2 orang anak, atau 3 orang anak, atau 4 orang anak, atau banyak anak lah pokoknya ya. Jadi penuh tanggung jawab. Semua orang pasti akan naik level, tapi waktu naik level itu mau nggak di saat kita naik level itu kita benar-benar tetap terus makin dekat sama Tuhan. Kita pun masih belajar. Aku dan Ai masih belajar untuk benar-benar selalu fokus on tracknya Tuhan gitu loh. Karena nggak gampang, kan ada konflik, akan ada, tapi kita percaya
waktu kita serahkan semuanya Tuhan, waktu apapun yang kita perbuat itu untuk menyenangkan hati Tuhan, itu pasti akan baik-baik aja. Contoh, kalau seandainya nanti, kan biasa tuh, aku masalahnya dari dulu tuh biasanya kalau mau dapat uang nggak pernah ngomong, aku habisin sendiri. Tapi sekarang aku harus tahu, sebagai suami aku harus tahu, oh dapat uang, jadi aku harus ngomong ke istriku dan aku harus transfer ke dia dan dia manage keuangan, karena aku tahu aku nggak bisa manage keuangan. Itu hal-hal contoh kecil yang buat aku pribadi menyenangkan hati Tuhan. Kan segala sesuatu kita perbuat untuk Tuhan, karena alasannya gini, gue simpen dulu lah duitnya, aku mau kasih aku pingin belikan dia sesuatu atau apapun itu, atau enggak, kan keluargaku ini butuh uang, nanti kalau aku bilang nanti nggak mau bantu lagi, ataupun sebaliknya juga ke aku kayak gitu. Jadi gak ada keterbukaan, dan apapun yang kita perbuat itu untuk Tuhan. Jadi kita harus terbuka. Itu salah satu kuncinya sih, bagaimana kita melakukan segala sesuatu. Apalagi aku bilang tadi kan, kita udah ranahnya udah masuk ke suami istri. Jadi apapun yang aku perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan, salah satunya itu aku harus terbuka sama istriku, hal kecil apapun itu. Jadi kita tahu berdua, benar-benar tahu berdua kalau kita ini masih dalam tracknya Tuhan gitu loh, tanpa menyakiti hati Tuhan tentunya. Walaupun sadar nggak sadar mungkin akan ada kita konflik, kita punya masalah, kita punya apapun itu. Aku pernah bilang sama Ayu waktu janji nikah aku juga, aku bilang aku nggak janji bisa membuat Ayu merasa nyaman, aku nggak janji buat Ayu akan selalu tertawa, tapi aku janji Ayu akan selalu merasa aman, karena ada Tuhan yang selalu menjadi pondasi hubungan kita berdua, landasan hubungan kita berdua. Nah, kalau ada Tuhan dalam landasan kehidupan kita berdua, berarti harus ada keterbukaan. Nah, itu sama kayak Tuhan bilang, perbuatlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Waktu Tuhan mengasihi kita, kehidupan kita, menjaga kita, take care kita, harusnya kita harus kasih yang terbaik juga dengan Tuhan, dengan apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. So hari ini aku ingin bagiin itu, bagaimana menjadi seorang yang Kristen yang benar-benar paham kalau kita ada di dunia ini tuh emang nggak apa-apa ada di dunia ini, kita ada di dunia ini itu untuk hidup, untuk bernafas, untuk makan. Tapi terlebih dari itu semua, kita ada di dunia ini untuk menyenangkan hati Tuhan melalui aspek apapun itu di pekerjaan kita. Jadi aku pribadi buat sharing buat teman-teman atau saudara, jangan pernah takut untuk share tentang keyakinan kita dimanapun kita berada. Keyakinan kita di dalam Tuhan Yesus ya, bukan keyakinan kita dari hal-hal yang lain, tapi keyakinan kita dalam Tuhan Yesus. Sekalipun itu menyakiti daging kita nanti, kenyamanan kita tidak enak, tapi kita share tentang keyakinan kebaikan Tuhan, share tentang perbuatan yang baik. Dan karena kita melakukannya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau waktu kita udah tahu melakukannya untuk Tuhan, kita akan tahu bagaimana kita menghormati bos kita, bagaimana kita menghargai teman-teman kita. Karena waktu kita menghargai Tuhan, waktu kita menghormati Tuhan, waktu kita punya hubungan sama Tuhan, kita akan tahu bagaimana mendefinisikan, kayak membuat segala sesuatu itu orang lihatnya itu kayak, orang jadinya kayak oh iya ya, oh baik ya, Tuhan Yesus itu baik, dan akhirnya orang mau mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Itu nggak gampang sih, tapi percaya deh, waktu kita sadar betul apa yang kita lakukan ini untuk Tuhan, kita perbuat untuk Tuhan pasti akan bekerja. Waktu kita ada di depan untuk melakukan kebaikan, dalam arti berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tuh lagi bekerja di belakang, di depan, di atas. Karena ini terjadi dalam kehidupan kita berdua juga. Ayah mau tambahin nggak? Udah semuanya. Udah oke. Jadi apa yang aku ngomong barusan itu udah ngomong ke aku dalam hati. Jadi buat teman-teman kalau bilang kok diem ya, kok enggak, sebenarnya dia nggak diem, dia tuh cuma silent. Jadi kayak kita itu berdua biasanya kalau udah beberapa hari ini sebelum tidur kita ngobrol, setelah itu bangun kita juga ngobrol. Jadi banyak hal-hal yang aku dapat dari Aisyah dan aku bisa bagikan buat teman-teman juga. Tapi aku yakin kok suatu saat nanti orang akan melihat Ayah akan berbicara berjam-jam nonstop. Ya.
Ya. Iya, Oke. iya. Itu saat teduh yang kita mau bagikan buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, saat teduh ini bukan untuk biar kita kelihatan apa sayang? Rohani. Kelihatan rohani. Kata-katanya kelihatan apa sayang? Apa ya? Kelihatan bagus. Biar orang ngeliat kita, wow, bahasanya bagus banget sih, indah banget sih. Tapi saat teduh ini share keyakinan kita kalau kita harus hidupin. Saat teduh ini bukan aku pribadi dan Aib, kita berdua melihatnya saat teduh ini bukan cuma hanya kita tulis, bukan hanya kita renungkan, tapi benar-benar kita hidupin juga di kehidupan kita sehari. Jadi ada tanggung jawab di dalamnya. Jadi buat teman-teman semoga membantu kita semuanya. Kalau buat teman-teman yang rindu untuk Bible study, boleh banget langsung DM aku, langsung DM Aisyah. Sama-sama kita belajar tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya tahu, bukan soal ini, bukan soal pengetahuan. Di Bible study itu bukan soal pengetahuan, tapi di Bible study ini soal bagaimana kita bisa menghidupi firman yang kita baca. Dan itu sih apa, kayak membantu kita untuk bisa semakin mengenal kasihnya Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yes, benar banget. Untuk membantu kasihnya, mengenal kasihnya Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita menjadi teladan buat orang lain. Kan ujungnya itu kita menjadi teladan dan orang lain tuh mau mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Sekali lagi yang pingin banget rindu Bible study, pingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bukan hanya soal pengetahuan, tapi benar-benar kita hidupin, kita jalanin jadi murid. Kalian boleh langsung DM Ilham atau DM Instagram Aisyah. Oke, see you semuanya. Selamat hari apa ini? Selasa. Selamat hari Selasa. Kita ketemu lagi. Gak tahu kapan. Oke, kita mau jalan-jalan dulu kota Bandung. Kita mau menghabiskan uang kita ada berapa ratus juta ya? Ya, kita mau beli salah satu gedung yang ada di Bandung dalam bentuk brosur. Oke, dadah semua. God bless, bye.